Sore itu, jalan raya menuju desa kecil di pinggiran kota tampak lengang. Matahari yang hampir tenggelam membuat suasana semakin redup. Beberapa kendaraan bermotor melintas, kebanyakan anak sekolah yang baru pulang dari kegiatan ekstrakurikuler. Di salah satu tikungan, sebuah mobil patroli polisi berwarna putih biru terparkir dengan posisi menyamping, menutupi sebagian badan jalan namun, bukan razia resmi. 4 orang polisi berbadan tegap dengan seragam kusut berdiri sambil mengisap rokok. Mereka tidak memasang tanda resmi razia, tidak ada surat tugas, tidak ada peralatan standar, hanya selembar meja lipat kecil dan sebuah buku catatan lusuh. Mereka berdiri dengan wajah garang, siap menghentikan siapapun yang lewat. Orang-orang sekitar sudah tahu, itu bukan razia resmi. Itu hanyalah modus untuk memalak para pengguna jalan, terutama anak-anak sekolah atau pekerja desa yang tak berani melawan. "Wai, motor berhenti," bentak salah satu polisi, menodongkan tangannya ke arah seorang remaja lelaki yang baru saja lewat. Bocah itu gugup, menepikan motor, dan wajahnya langsung pucat ketika dimintai uang Rp200.000 dengan alasan surat kendaraan tidak lengkap. Tak lama, dari kejauhan terdengar deru motor bebek hitam. Seorang gadis berseragam SMA, rambut diikat rapi, wajah lelah sehabis latihan basket, melaju santai sambil membawa tas sekolah di punggung. Dialah Nadia, siswi kelas 3 SMA yang dikenal cerdas dan pemberani. Begitu melihatnya, para polisi itu saling pandang dan tersenyum sinis. Target baru sudah datang, berhenti. "Wai, yang naik motor itu. Berhenti sekarang juga," teriak salah satu dari mereka sambil melambaikan tangan dengan kasar. Nadia menepikan motornya dengan wajah datar. Ia tahu persis, di jalan itu sering ada razia ilegal. Beberapa temannya pernah jadi korban, bahkan ada yang dipaksa menyerahkan uang jajan sebulan penuh hanya karena dituduh tidak bawa SIM. Seorang polisi berbadan besar mendekat. Bau asap rokoknya menyengat, wajahnya penuh keringat. "Mana SIM sama STNK lo? Cepat keluarin," bentaknya. Nadia membuka tasnya, lalu menyerahkan SIM dan STNK dengan tenang. Polisi itu melihat sekilas, kemudian tersenyum miring. "Wah, ini bisa jadi masalah. SIM lo masih baru kan? Harusnya ada surat tambahan nih. Kalau enggak, kena tilang." "Pak, itu resmi. Baru perpanjang bulan lalu di kantor polisi kota," jawab Nadia tenang, namun polisi itu sengaja memperumit. "Ah, banyak alasan. Kalau nggak mau repot, tinggal bayar aja. Biar gue yang urus." "Gimana? Rp500.000 aja? Beres." Nadia menatapnya lurus. Hatinya bergejolak, namun wajahnya tetap datar. Ia tahu, kalau ia menyerah, berarti makin banyak orang akan jadi korban. Polisi itu semakin menekan, mendekat hingga hampir menempelkan wajahnya ke Nadia. "Cepat keluarin duitnya. Kalau enggak, motor lo kita tahan sekarang," ancamnya sambil menendang ban depan motor Nadia dengan kasar. Orang-orang sekitar hanya bisa melihat dari kejauhan. Ada yang berbisik-bisik, ada yang merekam dengan ponsel diam-diam. Tapi tak ada yang berani mendekat. Di dalam hatinya, Nadia sudah memutuskan, ia tidak akan diam saja. Ada sesuatu yang selama ini ia simpan rapat-rapat tentang dirinya, dan malam itu, para polisi arogan itu akan merasakan akibatnya. Ia menatap polisi itu dengan sorot mata tajam, lalu dengan suara tegas ia berkata, "Kalau Bapak masih paksa, jangan salahkan saya kalau ada yang jatuh terkapar di sini." Kalimat itu membuat si polisi tertawa terbahak-bahak, meremehkan. Tapi orang-orang yang menyaksikan, mulai merinding. Mereka bisa melihat bahwa tatapan Nadia bukan tatapan biasa. Ada keberanian dan ancaman nyata di baliknya, dan itu baru permulaan dari perlawanan yang akan menggemparkan semua orang di jalan itu. Suasana sore itu semakin mencekam.
Angin berhembus pelan, membawa aroma asap rokok dan debu jalanan. 4 polisi arogan berdiri mengelilingi Nadia yang masih duduk di atas motornya. Tatapan mereka tajam, penuh kesombongan, seolah yakin tak ada yang bisa melawan kuasa mereka di jalan itu. Polisi berbadan besar yang tadi menendang ban motor Nadia semakin mendekat. Urat lehernya menonjol, matanya melotot. Ia menepuk-nepuk SIM dan STNK milik Nadia sambil tersenyum sinis. Anak SMA berani nantangin polisi? Hahaha, jangan bikin malu diri sendiri, Dek. Cepat keluarin duitnya, atau motor lo gue tarik sekarang juga. Nadia masih menatapnya tanpa gentar. Pak, saya nggak salah. Surat-surat lengkap, SIM resmi, motor bukan hasil curian. Jadi nggak ada alasan untuk Bapak tahan. Yang Bapak lakukan ini pemalakan, bukan razia. Kata-kata itu membuat si polisi mendengus keras. 2 rekannya ikut maju, mencoba menakut-nakuti. Salah satu bahkan menepuk bahu Nadia dengan kasar, seakan-akan ingin menunjukkan dominasi. Bocah, jangan sok pintar. Polisi itu punya wewenang. Lo cuma anak ingusan. Sekali kami bilang salah, ya salah. Bentaknya, kerumunan kecil mulai terbentuk di kejauhan. Beberapa warga yang sedang lewat berhenti, pura-pura sibuk, tapi sesekali melirik. Ada juga 2 tukang ojek yang duduk di warung kopi seberang jalan, mengamati dengan wajah waspada. Mereka tahu betul, polisi-polisi itu sering meresahkan warga. Namun, mereka juga tahu risiko jika ikut campur. Bisa-bisa mereka malah ditangkap dengan tuduhan palsu. Sementara itu, seorang anak kecil yang tadi bersama kakaknya, korban pertama, berbisik lirih sambil menarik lengan kakaknya. Bang, itu kakak SMA berani banget lawan polisi. Sang kakak hanya bisa menghela napas, wajahnya khawatir. Dia bahaya kalau terus keras kepala. Polisi itu kalau marah bisa main kasar, dan benar saja, si polisi berbadan besar tiba-tiba menjambak keras seragam putih Nadia. Dengan kasar, lo mau ngajarin gue hukum, hah? Dasar anak bau kencur. Kalau nggak mau bayar, gue bisa bikin lo nyesel sekarang juga. Gerakan itu spontan membuat motor Nadia sedikit oleng. Orang-orang yang melihat mulai bersuara lirih, beberapa bahkan terdengar ingin campur tangan. Tapi belum sempat ada yang bergerak, Nadia membuka tangannya dan menepis kasar genggaman polisi itu. Suara tepukan keras terdengar, membuat polisi itu kaget. Ia tak menyangka gadis SMA kurus itu bisa dengan mudah melepaskan cengkeramannya. Jangan sentuh saya sembarangan, Pak. Suara Nadia meninggi, tegas, membuat semua orang terdiam sejenak. 3 polisi lain melangkah maju. Wajah mereka semakin ganas. Salah satunya mengeluarkan borgol dari saku celananya, mengayunkannya di depan wajah Nadia seolah-olah sedang mengancam. Keras kepala ya lo? Kalau gitu ikut ke pos aja, kita urus di sana. Biar tahu rasa lo jadi tahanan. Nadia tersenyum tipis, kali ini senyum yang membuat bulu kuduk berdiri. Kalau Bapak yakin bisa bawa saya, silakan coba. Tapi saya pastikan, sebelum Bapak berhasil, akan ada yang terkapar di sini duluan. Kata-kata itu membuat keempat polisi saling pandang, sempat ragu. Namun gengsi dan arogansi mereka terlalu besar. Why? Jangan bikin ribut, lo kira kami takut sama bocah SMA? Teriak salah satu polisi kurus, mencoba menutupi rasa gugupnya. Kerumunan semakin tegang. Beberapa warga sudah diam-diam menyalakan kamera ponsel. Mereka tahu, sesuatu yang luar biasa akan terjadi dan benar saja. Dalam sekejap, polisi berbadan besar itu kembali maju, kali ini dengan tangan terangkat hendak menampar wajah Nadia. Semua orang yang melihat sontak menahan napas, namun, yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan, tangan polisi itu tertahan di udara. Nadia sudah bergerak lebih cepat,
mencengkeram pergelangan tangan si polisi dengan satu gerakan kilat. Tatapan matanya berubah dingin. Sorotnya penuh amarah yang ditahan, kerumunan sontak bergemuruh, beberapa berteriak kaget. Polisi yang lain pun melangkah maju, tak terima. Tapi mereka tidak tahu, di balik seragam putih SMA sederhana itu, Nadia bukanlah gadis biasa malam itu. Jalan sepi itu akan menjadi saksi bagaimana arogansi bisa runtuh hanya dengan keberanian seorang gadis. Kerumunan di pinggir jalan semakin riuh, orang-orang menahan napas, ada yang bahkan tanpa sadar berdiri dari bangkunya hanya untuk melihat lebih jelas. Situasi berubah cepat, dari sekadar razia ilegal, kini menjadi adegan menegangkan yang bisa berujung ricuh kapan saja. Tangan polisi berbadan besar itu masih tertahan kuat oleh cengkeraman Nadia. Wajahnya berubah pucat, tak percaya dengan apa yang barusan terjadi. Seorang gadis SMA yang terlihat ramping bisa menghentikan gerakan tangannya yang penuh tenaga. "Lepasin tangan gue, dasar bocah!" teriaknya sambil mencoba menarik kembali tangannya. Namun Nadia justru memelintir pergelangan itu ke arah belakang. Polisi itu meringis kesakitan, keringat dingin mulai mengucur dari pelipisnya. "Pak, saya sudah bilang jangan macam-macam," ucap Nadia dengan suara tenang namun penuh wibawa. Dua polisi lain langsung bereaksi. Yang satu mengayunkan borgolnya, hendak memukul kepala Nadia. Yang lain mencoba menendang motor untuk menjatuhkannya, tapi Nadia bergerak lebih cepat. Ia melepaskan cengkeramannya pada polisi besar itu, lalu memutar tubuh dengan cekatan. Tangannya terangkat, menahan borgol yang hampir menghantam wajahnya. Sekali putar, borgol itu justru terlepas dan melayang jatuh ke tanah. Seketika Nadia menendang ke arah lutut polisi kurus yang hendak menendang motornya. Bug! Polisi itu terhuyung ke belakang, nyaris jatuh tersungkur. "Edan, bocah ini bisa silat?" seru salah satu warga yang menonton dengan mata terbelalak. Kerumunan semakin gaduh. Beberapa orang berbisik, kayaknya dia bukan sembarang gadis. Polisi besar yang tangannya dipelintir tadi kini berteriak marah. Dengan brutal ia mencoba menerjang Nadia. Tapi dengan gerakan cepat, Nadia memutar badannya, lalu menendang tepat ke arah perut polisi itu. Dug! Tubuhnya terlempar mundur hingga menghantam kap mobil patroli, membuat dentuman keras yang membuat semua orang terkejut. Sorak-sorai kecil terdengar dari kerumunan. Ada yang tanpa sadar berseru, "Hajar terus, Dek!" Meski cepat-cepat menutup mulutnya karena takut, kini tersisa 3 polisi yang masih berdiri. Wajah mereka penuh amarah bercampur panik. Mereka tidak menyangka seorang gadis SMA bisa melawan sekeras itu. Salah satu dari mereka, yang sepertinya paling senior, mencabut pentungan karet dari pinggangnya. "Bocah kurang ajar. Lo bakal gue ajarin arti hormat sama polisi." Ia menyerang dengan brutal, mengayunkan pentungan ke arah kepala Nadia. Namun dengan refleks luar biasa, Nadia menunduk, lalu menyambar lengan si polisi, memutarnya, dan dalam sekejap pentungan itu sudah berpindah ke tangannya. Plaak! Nadia membalikkan serangan itu, memukul pinggang polisi senior tersebut dengan keras. Ia berteriak kesakitan, jatuh berlutut sambil memegangi pinggangnya. 2 polisi terakhir yang tersisa mulai ragu. Mereka melirik satu sama lain, wajah mereka menunjukkan ketakutan. Tapi gengsi membuat mereka tetap maju. "Gas bareng! Kita sikat bocah ini." Mereka berdua menyerang dari sisi kanan dan kiri. Satu mencoba memegang pundak Nadia, yang lain menendang ke arah kakinya. Nadia melompat ringan ke belakang, lalu berputar. Dengan gerakan cepat, ia menendang dada salah satu polisi hingga terdorong mundur. Yang lain langsung disambut dengan hantaman pentungan ke arah bahu, membuatnya berteriak kesakitan dan terhuyung. Kini, keempat polisi arogan itu terkapar satu persatu di jalan berdebu itu. Ada yang masih meringis sambil mencoba bangkit, ada yang hanya bisa mengerang menahan sakit. Kerumunan bersorak lirih, kagum bercampur tak percaya. Ya Allah! Itu anak SMA bisa bikin polisi tumbang semua. Gila, kayak nonton film aja ini.
Nadia berdiri tegak, wajahnya tetap dingin. Ia menatap satu persatu polisi yang terkapar. Bapak-bapak ini harusnya jadi pelindung rakyat, bukan perampok berseragam. Malam ini, biar semua orang tahu siapa yang sebenarnya salah. Beberapa warga berani mendekat, ada yang merekam dari jarak dekat. Polisi-polisi itu kini panik, wajah mereka pucat bukan hanya karena sakit, tapi juga karena sadar rekaman itu bisa menghancurkan karir mereka. Salah satu dari mereka memohon lirih, jangan sebarin rekamannya, kita bisa selesaikan baik-baik, tapi Nadia hanya menatap tajam. Tidak ada, baik-baik, untuk orang yang memalak rakyat kecil. Dan kalimat itu membuat suasana semakin gemetar. Semua orang tahu, malam itu, arogansi telah benar-benar tumbang di tangan seorang gadis SMA. Suasana jalan kecil di pinggir kota itu benar-benar berubah. Yang semula hanya razia ilegal yang bikin takut orang-orang, kini berubah jadi tontonan yang membuat warga takjub sekaligus terheran-heran. 4 polisi arogan yang biasanya ditakuti, kini justru terkapar di tanah dengan wajah penuh keringat, tubuh kesakitan, dan harga diri yang hancur. Sementara itu, Nadia berdiri tegak dengan seragam putih abu-abu yang sedikit berdebu. Nafasnya teratur, tatapannya dingin. Seakan-akan ia bukan baru saja menghadapi 4 orang sekaligus, melainkan baru selesai dari latihan rutin. Warga yang sejak tadi menonton mulai berani mendekat. Beberapa orang yang tadinya hanya merekam dari jauh, kini mendekat sambil menyorotkan kamera ponsel mereka lebih jelas. Ada yang bersorak kecil, ada yang berbisik kagum. Gila, anak SMA bisa bikin polisi roboh semua. Ini harus diviralin, biar mereka kapok. Baru kali ini saya lihat polisi arogan dibikin gak berkutik gini. Polisi berbadan besar yang tadi ditendang ke kap mobil mencoba bangkit dengan wajah penuh amarah. Tapi begitu ia melihat belasan ponsel warga menyorotinya, langkahnya terhenti. Ia sadar, satu gerakan salah bisa mempermalukan dirinya lebih dalam. Matikan kamera itu. Hapus rekamannya sekarang juga. Bentaknya dengan suara parau, tapi warga tak mengindahkan. Justru semakin banyak ponsel yang terangkat. Seorang bapak parubaya berteriak dari belakang kerumunan, "Kalau kalian berani maksa, berarti kalian memang maling berseragam. Kami sudah capek dipalak tiap hari." Sorak-sorai warga pun pecah. Suasana berubah, keberanian mereka muncul setelah melihat contoh nyata keberanian Nadia. Salah satu polisi yang masih berlutut di tanah mencoba merayu. Suaranya bergetar, "Dek, kita bisa bicara baik-baik, jangan sampai kejadian ini tersebar, bisa bahaya buat semua orang." Nadia menunduk, menatap polisi itu tajam. "Bahaya buat siapa, Pak? Buat rakyat? Atau buat bapak-bapak yang tiap hari ngerampas uang rakyat kecil?" Polisi itu terdiam, wajahnya pucat. Seorang anak kecil tiba-tiba bersuara lantang dari pinggir jalan. "Kak, viralin aja. Biar mereka malu." Kalimat polos itu membuat kerumunan meledak tertawa. Lalu semakin banyak yang berteriak mendukung. Suasana jadi penuh keberanian yang sebelumnya tak pernah muncul jika berhadapan dengan polisi. Nadia menoleh sebentar ke arah kerumunan, lalu mengangguk. "Kalau memang kalian mau, silakan rekam. Dunia harus tahu apa yang terjadi di sini. Jangan takut, karena kebenaran ada di pihak kita." Kalimat itu membuat warga semakin percaya diri. Ada yang langsung melakukan siaran langsung di media sosial. Dalam hitungan menit, video itu mulai ditonton ratusan orang. Komentar-komentar membanjiri, "Wah gila. Polisi arogan ditumbangin anak SMA. Di mana ini? Gue harus sebar biar rame." Akhirnya ada juga yang berani lawan. Sementara itu, keempat polisi arogan itu semakin panik. Wajah mereka pucat pasi, keringat dingin mengalir deras. Mereka tahu, jika video ini viral, karir mereka habis. Lebih parah lagi,
Bisa-bisa mereka diproses hukum. Polisi senior yang tadi kena pukulan pentungan, kini mencoba berdiri dengan sisa tenaganya. Suaranya penuh amarah bercampur ketakutan. Kalian semua jangan kira bisa seenaknya. Gue masih polisi, gue bisa balas dendam. Namun sebelum ancaman itu sempat membuat warga ciut, Nadia melangkah maju, berdiri tepat di hadapannya. Sorot matanya tajam, penuh keberanian yang membuat bulu kuduk berdiri. Silakan, Pak. Tapi ingat, setiap langkah Bapak mulai malam ini akan ada 1000 mata yang mengawasi. Dan Bapak nggak bisa lagi sembunyi di balik seragam itu. Kerumunan pun bersorak lagi. Polisi itu terdiam, kehilangan wibawa. Di sisi lain, warga mulai menelpon orang-orang yang mereka kenal. Ada yang menghubungi wartawan lokal, ada yang mengabari LSM, bahkan ada yang tag akun-akun media besar di media sosial. Dalam hitungan jam, video Nadia melawan polisi itu mulai masuk ke berbagai platform. Judul-judul mulai bermunculan, polisi arogan dipermalukan gadis SMA. Aksi heroik siswi melawan pemalakan berkedok razia. Warga bersorak, akhirnya ada yang berani. Keempat polisi yang masih meringis di jalan itu semakin kalut. Mereka tidak menyangka arogansi mereka yang selama ini tak tersentuh, kini runtuhannya oleh seorang gadis SMA dan keberanian warga yang akhirnya bangkit. Dan malam itu, jalan sepi yang biasanya menjadi tempat pemalakan, berubah menjadi awal sebuah perubahan besar. Malam itu, setelah kejadian heboh di jalan sepi tersebut, rekaman yang menampilkan keberanian Nadia sudah beredar luas di media sosial. Dalam waktu kurang dari 2 jam, video itu masuk ke trending. Komentar dari warganet membanjiri, anak SMA aja berani lawan, masa kita rakyat dewasa diam aja? Salut buat adik ini, semoga aman dan gak ditekan balik sama oknum. Polisi model begini harus dipecat, bikin malu institusi. Di sisi lain, 4 polisi arogan yang terkapar itu berusaha kabur dengan menumpangi mobil patroli mereka. Wajah mereka ketakutan, apalagi kerumunan warga yang semakin berani kini mengikuti dengan sorakan. Maling berseragam, teriak salah satu warga. Mobil patroli itu melaju kencang, meninggalkan jejak debu, tapi sudah terlambat, wajah dan tindakan mereka sudah terekam jelas. Keesokan harinya kabar itu langsung menjadi buah bibir. Media lokal memberitakan, stasiun TV nasional mulai menyorot, dan aparat internal kepolisian pun tidak bisa tinggal diam. Di kantor kepolisian daerah, sebuah rapat darurat digelar. Nama-nama 4 oknum itu masuk dalam daftar pemeriksaan mendesak. Kepala kepolisian daerah dengan wajah masam berkata di depan bawahannya, ini mencoreng nama institusi. Segera cari 4 orang itu, tarik mereka, dan proses sesuai hukum. Di sekolah Nadia yang tadinya hanya dikenal sebagai siswi berprestasi di bidang olahraga, kini mendadak jadi pusat perhatian. Teman-temannya kagum, sebagian khawatir, sebagian lain tidak percaya. Serius, Nat? Itu beneran kamu yang bikin 4 polisi tumbang? Tanya seorang sahabatnya dengan mata berbinar. Nadia hanya tersenyum tipis. Aku cuma nggak tahan lihat orang jahat makin berani karena pakai seragam. Kalau kita diam, mereka nggak akan pernah berhenti. Namun guru-guru yang mendengar berita itu mulai gelisah. Kepala sekolah memanggil Nadia ke ruangannya, memberi nasihat hati-hati. Kamu memang berani, Nadia. Tapi harus waspada, mereka bisa dendam. Untungnya, kasus ini sudah jadi perhatian publik. Selama masyarakat mendukung, kamu nggak akan sendirian. Nadia mengangguk, menyadari bahwa keberaniannya membawa konsekuensi besar. Warga bersatu di kampung sekitar jalan yang sering dijadikan tempat razia ilegal, warga mulai menggelar pertemuan. Mereka bercerita pengalaman masing-masing di Palak, ada yang kehilangan ratusan ribu, ada yang bahkan motornya ditahan seminggu hanya karena tak bisa bayar. Kini, setelah keberanian Nadia,
Warga jadi lebih berani angkat suara. Mereka membuat laporan kolektif ke kantor polisi pusat. Beberapa LSM ikut mendampingi. Tekanan publik semakin besar. Nasib 4 polisi arogan. Beberapa hari kemudian, sebuah konferensi pers digelar. 4 polisi arogan itu ditampilkan ke publik, wajah mereka tertunduk. Kapolda mengumumkan bahwa mereka ditahan untuk pemeriksaan lebih lanjut terkait dugaan pemalakan, penyalahgunaan wewenang, dan tindakan tidak profesional. Media menyorot tajam, warga yang hadir di luar kantor polisi bersorak lega. Ada rasa keadilan yang mulai terwujud. Salah satu warga yang dulu sering jadi korban pemalakan berkata lantang kepada wartawan, "Kami selama ini takut, tapi berkat seorang anak SMA, kami jadi berani." Semoga hukum benar-benar ditegakkan. Penutup malam harinya, Nadia duduk di beranda rumahnya. Angin sepoi membawa ketenangan setelah hari-hari penuh hiruk-pikuk. Ia membuka ponselnya, melihat ribuan pesan dukungan dari orang-orang yang tidak dikenalnya. Ada satu pesan yang membuatnya tersenyum. "Jangan takut, Dik. Kamu sudah membuktikan kalau keberanian bisa meruntuhkan arogansi. Negara butuh lebih banyak orang seperti kamu." Nadia menutup ponselnya, menatap langit malam. Dalam hatinya ia tahu, perjuangannya belum selesai. Tapi setidaknya malam itu ia berhasil membuktikan satu hal penting. Tak ada seragam yang boleh digunakan untuk menindas rakyat. Dan sejak hari itu, warga di sekitar jalan itu tak pernah lagi mendengar kabar tentang razia ilegal. Keberanian seorang gadis SMA telah mengubah segalanya.